Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Alhamdulillah. Apa kabar kalian semuanya? Apakah liburan kalian menyenangkan? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, diberkahi dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Ibu juga berharap semoga kalian tetap semangat mengikuti pelajaran hari ini, ikhlas dan belajar tanpa paksaan. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Kita lihat ya, suatu bangsa tidak akan berubah manakala bangsa tersebut tidak mau mengubah dirinya sendiri. Bangsa Indonesia tidak mungkin menjadi bangsa yang bebas merdeka seperti yang kita rasakan saat ini apabila kita tidak ada usaha untuk bangkit dan melepaskan diri dari penjajah. Kesadaran bangsa Indonesia untuk bangkit tumbuh seiringnya lahir generasi muda terdidik dan peduli terhadap kemerdekaan Indonesia. Seperti kita lihat bahwa adanya pejuang-pejuang dari daerah-daerah. Nah, kenapa pada waktu itu Indonesia lama dijajah oleh Belanda? Itu karena bangsa Indonesia mudah dipecah belah. Makanya antara daerah yang satu berjuang untuk melawan penjajah, banyak daerah-daerah yang melawan penjajah. Karena di antaranya adalah beberapa pahlawan nasional kita ini, seperti Sultan Ageng Tirtayasa, kemudian Sultan Hasanuddin, Patih Muda, Pangeran Antasari, dan Tuanku Imam Bonjol. Ada lagi Pangeran Diponegoro yang dari Bali itu I Gusti Ketut Jelatik, kemudian yang dari Aceh Cut Nyak. Mereka berjuang melawan penjajah Belanda pada waktu itu. Kemudian dilanjut lagi dengan Dr. Sutomo, kemudian Ki Hajar Dewantara, dan juga ada Soekarno dan Muhammad Hatta. Kita semua tahu bahwa bangsa Belanda itu sudah menjajah sangat lama terhadap bangsa Indonesia. Belanda ingin menguasai seluruh wilayah Indonesia. Namun, berkat adanya usaha dan kerja keras untuk merebut kemerdekaan bangsa kita, bisa bebas dan merdeka seperti sekarang dan sampai detik ini. Kita selalu mengingat perjuangan bangsa Indonesia, perjuangan pahlawan pada saat itu. Coba kita bayangkan, apabila kita sekarang ini masih terjajah, apakah kita bisa bangkit dari keterpurukan? Apakah kita masih tetap berjuang? Apakah kita bisa membela mati-matian bangsa Indonesia ini? Jawabannya belum tentu. Oleh karena itu, kita patut mengenang, kita patut berterima kasih, kita juga harus bersyukur kepada Allah sehingga kita bisa menjadi negara yang merdeka dan tidak dijajah oleh bangsa lain. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, jadi kalian harus
mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita dapat sekarang ini. Jadi kita jangan sampai mau dijajah oleh bangsa lain. Untuk membangkitkan semangat kamu, coba dengarkan lagu berikut ini. Demikianlah lagu Bangun Pemudi Pemuda karangan dari A. Simanjuntak. Nah, dengan mendengarkan lagu perjuangan tadi, kamu harus tetap semangat, tetap berjuang demi bangsa kita. Baiklah anak-anakku semua, kita lanjut pelajarannya ya. Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran, yaitu pada abad ke-15, menyebabkan negara-negara yang ada di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Kamu lihat petanya ya, ini Eropa, kemudian dia mencari melakukan perdagangan sampai dia ke Indonesia. Nah, ekspedisi ini banyak menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk dilakukannya perdagangan. Jadi mereka melakukan perdagangan pada zaman dahulu, pada waktu itu. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret tahun 1602. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera. Yaitu adanya adu domba. Apa maksudnya? Yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang ada ataupun mengadu domba dalam kerajaan sendiri. Nah, itulah kejamnya politik divide et impera. Rakyat Indonesia pada waktu itu semakin menderita semenjak adanya sistem tanam paksa atau kerja rodi. Apa gunanya mereka lakukan? Yaitu untuk membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, yaitu dari Anyer sampai Panurukan. Untuk apa? Untuk kepentingan militer pada waktu itu. Membuat rakyat semakin menderita. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan sistem tanam paksa.
peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu Van der Bos pada tahun 1828. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanam sebagian dari sawah atau ladang dengan tanaman yang telah ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan ke pemerintah. Itu kejamnya penjajah Belanda. Next, kita lanjut. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Di antaranya yang bernama Edward Westdekker. Beliau juga menulis buku pada tahun 1860. Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda. Maka Mr. Van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi mereka. Politik balas budi terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik tersebut. Politik balas budi bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan pemerintah Belanda. Contohnya, irigasi. Irigasi dibangun untuk kepentingan perairan perkebunan milik Belanda. Nah, pembangunan sekolah contohnya, yang edukasi ya, bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Begitu. Nah, tapi di sisi lain, pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Bangsa Indonesia saat itu kondisinya bodoh, terbelakang, dan kemiskinan sangat merajalela. Maka yang mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsanya selanjutnya menjadi